Assalamualaikum, Sampurasun. Apa kabar ya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar dan barokah, serta umur dan ilmu yang bermanfaat bagi sesama. Amin. Di sini kita akan mengenal kawasan dunia Islam di Lamongan. Jadi, seperti yang kita pahami sebelumnya, studi kawasan dunia Islam atau yang disingkat dengan SKDI merupakan studi berbagai area tentang kawasan dunia Islam yang mencakup di dalamnya pertumbuhan dan perkembangan institusi Islam, sejarah politik Islam, perkembangan pemikiran Islam, kebudayaan, dan ciri-ciri khusus, sosiologis, etnolinguistik, geografis, teologis, dan lain-lain. Singkatnya, tentang berbagai kawasan Islam yang membedakan satu kawasan dengan kawasan Islam lainnya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah kawasan dunia Islam di Kabupaten Lamongan. Secara administratif, Kabupaten Lamongan masuk di wilayah Provinsi Jawa Timur. Batasnya di selatan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto, di timur dengan Kabupaten Gresik, di utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, lalu di barat dengan Kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Daratan Lamongan dibelah Sungai Bengawan Solo dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik, yakni daratan rendah yang relatif subur, pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang, dan Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Jika kita cermat dan mau mengamati, ternyata ada ciri-ciri khusus masyarakat Islam di Lamongan. Utamanya, kita gunakan yang paling menonjol di daerah bagian utara dan selatan, dengan batasnya adalah Sungai Bengawan Solo. Di bagian utara, masyarakat Islamnya secara general lebih mudah menerima Islam secara totalistik dan formal. Islam dijalankan dengan ciri yang lebih modernis. Sedangkan di bagian selatan, masyarakat Islamnya secara general lebih menerima Islam secara substansif dan transformatif. Islam dijalankan dengan ciri yang lebih tradisional. Tentu, hal tersebut tidak terlepas dari sejarah yang ada di Kabupaten Lamongan, juga kondisi sosial dan geografis. Dahulu silam, sekitar tahun 900 Masehi, daerah Lamongan masuk dalam wilayah Kerajaan Raja Erlangga. Ini terbukti dari banyaknya sebaran prasasti yang dikeluarkan Raja Erlangga, terutama di Lamongan bagian selatan, hanya beberapa di bagian utara. Baru setelahnya masuk bagian dari Kerajaan Jenggala. Pada masa berikutnya, daerah Lamongan masuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit dan berlangsung sampai berdirinya Kerajaan Islam Giri Kedaton dan Demak Bintoro. Di pada masa Kerajaan Majapahit inilah, sejak awal sudah ada komunitas-komunitas Muslim yang singgah di bagian utara Lamongan karena terdapat pelabuhan Sedayu sebagai tempat perdagangan. Ketika daerah tersebut berhasil dipimpin oleh seorang Muslim, seperti yang diberitakan Tom Paires dalam Summa Oriental, sebagian besar masyarakatnya masih menganut agama Majapahit. Ya, yang dimaksud adalah agama Hindu-Buddha, dan wilayah Sedayu saat itu masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Namun, untuk pelabuhan yang notabene banyak aktivitas interaksi dengan masyarakat asing, selain lebih heterogen, tentu masyarakatnya juga akan lebih cepat dan mudah dalam menerima pembaharuan. Alhasil, Islam mudah berkembang, sampai pada perkembangan selanjutnya daerah Lamongan bagian utara ini masuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Islam Demak. Sedangkan di daerah selatan masih berada di wilayah kekuasaan sisa-sisa kekuatan Majapahit, yang mana tentu pengaruh budaya dan agamanya masih kental, karena wilayah agraris dan memiliki kondisi yang sebaliknya dari wilayah pelabuhan dengan interaksi jalur internasionalnya tadi. Alhasil, karena masyarakat yang lebih homogen, sebuah pembaharuan menjadi sesuatu yang lambat dan tidak biasa. Selain itu juga, religiusitas serta spiritualitas masyarakat Lamongan di bagian selatan atas agama sebelumnya tidak bisa diragukan sangat fundamental. Terbukti dari keberadaan candi Pataan, punden-punden, dan tempat keresian atau pengajaran Hindu-Buddha yang masih dapat kita lacak dari sumber tertulis, toponimi, atau folklore yang ada. Setidaknya, sampai sini dulu dapat kita pahami kawasan dunia Islam di Lamongan bagian utara dan selatan secara general memiliki cirinya masing-masing. Karena kondisi demikianlah yang menimbulkan masyarakat Islam yang lebih totalistik formal dan modernis di bagian utara, serta masyarakat Islam yang substansif, transformatif, dan tradisional di bagian selatan.
tidak membuat kalian semua puas. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Faik undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.